Kita lanjut ke pertemuan ke-9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis data dan teknik pengumpulan data. Data itu digunakan untuk proses analisis sebagai input dalam proses analisis. Hal-hal pokok yang digunakan untuk proses analisis, kemudian selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan atau memutuskan suatu rekomendasi. Jenis data ini terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung, diselidiki secara langsung menggunakan cara sederhana. Data kuantitatif contohnya adalah jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, PDRB. Nah, itu adalah contoh data kuantitatif. Kalau data kualitatif yaitu data yang tidak bisa dihitung atau diukur dengan cara tidak langsung. Contohnya adalah karakteristik budaya masyarakat. Kemudian jenis mata pencarian masyarakat, kemudian tingkat pendidikan masyarakat, lalu apalagi karakteristik kehidupan masyarakat nelayan. Nah, itu adalah data-data kualitatif. Kemudian ada juga data berdasarkan skala. Data berdasarkan skala itu terdiri atas skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kalau skala nominal itu adalah skala yang hanya menunjukkan kode tanpa ada nilai atau besaran. Misalkan skala 1 laki-laki, skala 2 perempuan. Nah, itu tidak ada nilai atau besaran dari angka 1 maupun angka 2. Kemudian misalkan skala 1 untuk agama Islam, skala 2 untuk Katolik, skala 3 untuk Kristen, dan selanjutnya. Nah, itu adalah data tersebut hanya memberikan memudahkan untuk kenali atau identifikasi data yang sedang dicari. Tapi tidak terdapat unsur besaran nilai dari data tersebut. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal ini baru terdapat perbedaan urutan dalam skala tersebut, memberikan atribut yang nilainya lebih besar dan nilainya lebih kecil. Misalkan skala tingkat kepuasan. Semakin besar nilainya, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi. Misalkan skala 1 tidak puas. Kemudian skala 2 puas, cukup puas. Kemudian skala 3 puas, skala 4 sangat puas. Nah, nilai yang semakin tinggi itu adalah angka 4, sehingga tingkat kepuasannya semakin tinggi. Kemudian selanjutnya adalah skala interval. Skala interval ini termasuk dalam yang juga terdapat besaran dan memberikan ada intervalnya di data tersebut atau ada nilai jaraknya. Misalkan IPK mahasiswa antara 3 sampai 3,5 itu sama dengan IPK mahasiswa interval 3 sampai 3,5. Kemudian selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio ini skala yang tertinggi, di mana skala ini memiliki ciri-ciri skala interval ditambah dengan ciri-ciri memiliki nilai 0 sebagai nilai yang mutlak. Misalkan pendapatan masyarakat 300.000 di kawasan A lebih tinggi dibandingkan pendapatan masyarakat di kawasan B yang hanya 100.000. Seperti itu. Kemudian jenis data berdasarkan tingkat pengumpulannya. Ada data yang namanya data berkala. Data berkala itu seperti data kelurahan dalam angka, kecamatan dalam angka. Nah, itu adalah berkala time series. Misalkan kecamatan dalam angka itu dibuat berdasarkan sensus penduduk setiap 5 tahunan. Tetapi per tahunnya data tersebut selalu diperbarui dengan proses proyeksi penduduk.
Nah, itu namanya data berkala. Kemudian kalau real time adalah bencana pada saat kejadian. Misalkan kita datang ke kawasan rawan bencana banjir. Ketinggian banjir pada saat terjadi banjir itu adalah data real time. Seperti itu. Selanjutnya adalah data berdasarkan sumbernya. Ada data namanya sumber primer dan data sumber sekunder. Kalau sumber primer itu kita dapat dari hasil survei, dari observasi lapangan. Contohnya adalah misalkan data tadi saya sebutkan ketika kita identifikasi atau survei ke daerah rawan bencana banjir pada saat kejadian. Nah, itu adalah ketinggian banjir adalah data primer. Kemudian selanjutnya adalah data terkait dengan apa yang bisa dicari secara langsung. Dari data observasi lapangan, dari data kuesioner, itu termasuk data primer. Kemudian kalau data sekunder itu adalah data yang kita dapatkan dari instansi. Misalkan kita survei ke Badan Informasi Geospasial tentang morfologi lahan, tentang penggunaan lahan. Nah, itu adalah data sekunder namanya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi pertama ya, itu bisa didapat dari wawancara. Mewawancarai responden secara langsung. Atau dengan kuesioner, memberikan kuesioner kepada responden. Itu adalah teknik komunikasi. Kemudian yang kedua, observasi. Observasi ya dengan survei atau mengidentifikasi secara langsung kondisi di lapangan, itu observasi lapangan. Kemudian studi literatur. Studi literatur itu juga kita gunakan dalam proses perencanaan, misalkan untuk kita mencari best practice atau praktik baik yang bisa kita adopsi di lokasi perencanaan, yang tentunya tetap saja mempertimbangkan unsur-unsur karakter dari lokasi yang kita rancang atau kita rencanakan. Tapi studi literatur itu bisa kita gunakan sebagai contoh, kita ambil contoh baiknya. Atau studi literatur itu kita juga bisa ambil dari peraturan kebijakan apa saja yang berlaku yang harus kita akomodir dalam proses perencanaan. Cukup sekian video untuk pertemuan ke-9. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.